Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah hukum untuk bersama Pak dari Tada. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Teguh Satria Pratama dibersamai dengan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Terakhir. Saya Rika Mustapukri, nama saya Nabila Kucing. Dan saya Novan Adeti Bangkas. Melalui video ini kami akan mencoba memaparkan hasil tinjauan mengenai permasalahan dan bagaimana solusi yang ideal bagi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Blora. Bagaimana pendapat dan hasil tinjauan kami? Ikuti terus dan simak terus video ini sampai akhir. Blora merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan ibu kotanya yaitu Kota Blora. Blora sendiri terletak di sebelah timur Kota Semarang dengan memiliki luasan sekitar 1.300 km persegi, di mana hal ini merupakan salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah. Blora berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, dan juga Kabupaten Kudus di sebelah barat. Berdasarkan hasil riset kami, salah satu permasalahan otonomi daerah Blora yaitu adalah jalan rusak. Jalan rusak sendiri sudah menjadi permasalahan sejak lama di daerah Blora. Salah satu contoh yang akan saya ambil adalah permasalahan di dua titik ruas jalan kabupaten yang melintasi kecamatan Blora sampai kecamatan Randuglato. Kenapa saya mengambil salah satu contoh ini? Karena pada tahun 2022 jalan yang menghubungkan kecamatan Blora dengan kecamatan Randuglato itu sudah diperbaiki. Namun kondisinya saat ini mengalami kerusakan yang parah. Yaitu kerusakan parahnya jalannya mengerupas ke pasir, bergelombang dan berlubang. Selain permasalahan tersebut, salah satu ratusan kilometer jalanan di Kabupaten Blora sendiri mengalami kondisi yang parah. Berdasarkan website yang saya baca di Kabupaten Blora sendiri, diperkirakan jarak dari kerusakan jalan tersebut adalah 439,45 km, dan itu meliputi kerusakan berat dan kerusakan sedang. Sedangkan kalau kita tambahkan dengan kerusakan ringan sendiri, maka akan bertambah panjang untuk jarak jalan ini. Lalu dari kerusakan tersebut timbullah keluhan dari masyarakat. Keluhan dari masyarakat ini terutama saat musim hujan yang dimana banyak genangan air yang menutupi jalan sehingga dapat membahayakan pengendara di daerah Blora. Selain menghambat lalu lintas di jalan, ini juga menimbulkan kecelakaan bagi pengendara. Karena pengendara sendiri pasti saat pengendara akan menemukan lubang-lubang yang ada di jalan sehingga akan bermanuver untuk membelokkan kendaraannya secara spontan, dan itu dapat membahayakan bagi pengendara tersebut. Lalu di sini juga tidak akan membahayakan pengendara saja, ini juga merusak kendaraan bagi pengendara sendiri, karena seperti kita ambil contoh, ban mobil bisa saja bocor dan tersangkut di lubang-lubang yang ada di jalan, sehingga perlu biaya tambahan bagi pengendara untuk memperbaiki kendaraan mereka. Mungkin sekian dari penjelasan permasalahan yang bisa saya berikan mengenai jalan rusak. Untuk permasalahan Blora selanjutnya yaitu mengenai stunting. Nah, stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Nah, biasanya stunting ini dialami ibu hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Penyebab hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ekonomi, yaitu mengenai pendapatan orang tua yang rendah yang mengakibatkan kurangnya asupan gizi pada anak yang mempengaruhi pertumbuhan serta kecerdasan pada anak. Selanjutnya kedua, pernikahan dini, yaitu usia calon ibu yang melakukan pernikahan dini ini beresiko terjadinya stunting karena kebanyakan pernikahan dini itu dilakukan oleh anak rentang usia 14 sampai 17 tahun. Nah, meningkatnya satu kehamilan anak ini terjadi di wilayah Kabupaten Blora yang berjumlah 490 kasus sampai bulan Maret 2023. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor ini disebabkan karena kurangnya pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, dan penyuluhan terkait gizi ibu dan anak, serta bahaya pernikahan dini pada lingkungan sekitar. Untuk saat ini, persentase stunting di Blora itu berada pada 9,23% hasil survei data terbesar diduduki oleh 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Blora, Cepu, dan Kenduran.
Nah, target tahun 2024 ini, Bupati Blora menghendaki zero youth stunting yang menargetkan Blora itu terbebas dari stunting di tahun 2024. Nah, maka upaya pemerintahan daerah dan pemerintahan Blora untuk menangani kasus stunting ini dengan dua cara, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi ini ada dua, yaitu kesehatan dan non-kesehatan. Kesehatannya, upaya pencegahan stunting ini seperti layanan penambahan makanan tambahan atau pemberian tablet untuk ibu hamil dan remaja putri. Yang selanjutnya adalah pemberian vitamin A bagi balita, lalu imunisasi dasar lengkap dan pelayanan ibu nifas, ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI. Dan intervensi spesifik sektor kesehatan ini berkontribusi sebesar 30%. Lalu yang untuk non kesehatan itu mulai dari penyediaan sanitasi yang layak, penyediaan air minum yang layak, konseling gizi dan bina keluarga balita untuk layanan pendidikan anak usia dini PAUD serta program perlindungan sosial, Jamkes dan PKH dan kawasan rumah tangga mestan. Intervensi sensitif ini itu berkontribusi sebesar 70%. Yang kedua yaitu intervensi sensitif, yaitu ada di lintas sektoral mulai dari sanitasi yang baik, lingkungan yang baik, dan air layak konsumsi. Jadi di sini saya akan membicarakan mengenai salah satu permasalahan di Kabupaten Blora, yaitu adalah mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Di Kabupaten Blora merupakan salah satu dari daerah-daerah yang memprihatinkan dalam mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Ini terlihat dari tidak adanya aliran listrik di beberapa daerah, dan umumnya MCK di perumahan-perumahan, dan kemudian adalah gizi yang buruk, cukup buruk. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Kabupaten Blora berada di kondisinya cukup buruk, yaitu adalah 11% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Ini berada di bawah rata-rata masyarakat di Jawa Tengah yang sebesar 10%. Walaupun sebenarnya ini sudah merupakan kenaikan, maksudnya penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 12%. Tapi tak sendiri bahwa 100.000 masyarakat di bawah garis kemiskinan itu merupakan permasalahan yang cukup buruk. Sedangkan berdasarkan indeks pembangunan manusia atau HDGI, Blora memiliki kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu adalah berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 3%. Rata-rata Jawa Tengah 73%, sedangkan Kabupaten Blora memiliki persentase 70%. Meskipun seperti sebelumnya, ini sudah merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian, di dalam indeks pendidikan, Kabupaten Blora memiliki rekor yang cukup buruk, yaitu adalah masyarakatnya rata-rata mengenyam pendidikan hanya selama 7 tahun. Sedangkan rata-rata Jawa Tengah adalah 7 tahun mengenyam pendidikan. Namun, berbanding terbalik dengan itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Blora berada di kondisi yang cukup baik. Blora berada di posisi ke-7 dari seluruh daerah di Jawa Tengah, yaitu ada 3,70% masyarakatnya yang merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan rata-rata Jawa Tengah adalah 5,50%. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa mengingat UMK Blora sebesar 2 juta rupiah, bahkan tidak sampai setengah dari UMR Jakarta yang akhir 5 juta. Baik. Jadi setelah serangkaian tadi permasalahan dipaparkan oleh teman-teman saya, sekarang giliran saya untuk bagaimana melihat ini dan menghadirkan suatu solusi. Memang menarik berbicara mengenai Kabupaten Blora dari perspektif otonomi daerah dengan serangkaian permasalahan yang begitu kompleks dan masif. Nah, ini tentu menjadi tantangan ya bagi kita pemerhati, bagi akademisi dan juga pemerintah Kabupaten Blora untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, kami melihat ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk setidak-tidaknya mengurangi permasalahan-permasalahan yang sudah dihadirkan. Memang kompleksitas permasalahan ini tidak bisa serta-merta cepat diselesaikan, namun paling tidak pemerintah Kabupaten Blora sudah mulai melangkah untuk arah yang lebih baik. Merujuk dari beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, menurut kami ada beberapa langkah strategis, yaitu diantaranya
dalam hal mengatasi kerusakan jalan. Ini memang cukup memprihatinkan. Nah, kami melihat perlu adanya koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mengatasi permasalahan jalan ini. Dan tidak hanya itu, dimungkinkan juga untuk pemerintah Kabupaten Blora agar membangun kerjasama dengan kampus maupun perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Untuk dilakukan riset dan penelitian secara ilmiah, kaji secara ilmiah sebenarnya mengapa jalan rusak ini masih menjadi permasalahan laten di Blora. Nah, itu kami lihat sebagai suatu solusi yang paling ideal dalam mengatasi kerusakan jalan. Kemudian persoalan stunting. Stunting ini tidak bisa dilepaskan dengan masalah itu mengenai kesejahteraan. Ini adalah satu hal yang kompleks tapi saling berhubungan. Memang kemiskinan di Kabupaten Blora masih cukup memprihatinkan. Nah, hal ini kami lihat karena kurangnya pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Blora. Kami melihat sumber daya alam yang ada di Blora itu cukup banyak. Blora memiliki luasan hutan yang luas, apalagi dengan komoditas keunggulan kayu jati yang unggul, serta juga ada beberapa sumur minyak itu di Kabupaten di Kecamatan Cepu. Namun yang terjadi saat ini pengelolaannya belum ideal dan belum proper. Nah, untuk itu yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang sehat antara beberapa sektor, baik dengan dinas, OPD maupun TNI Polri dan juga bersama-sama tentunya masyarakat. Nah, kalau kerjasama dan hubungan sehat ini sudah terbentuk, kami meyakini beberapa program unggulan yang akan dilakukan dalam hal pengentasan stunting ini tidak lambat laun akan memberikan hasil yang positif. Nah, selama ini memang perlu disadari komunikasi itu masih kurang. Kemudian mengenai pendidikan ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Memang kita tahu akses pendidikan di Blora itu masih cukup rendah. Nah, solusi yang bisa dihadirkan yaitu kepada Pemkab Blora kami mohon untuk memberikan ruang kepada sivitas akademika Kabupaten Blora dalam bentuk wadah ataupun kegiatan seperti itu yang bertujuan untuk peningkatan akses pendidikan. Sebenarnya banyak para akademisi dari Blora, cuma yang menjadi persoalan adalah mereka masih enggan untuk kembali ke daerah asal dan memilih daerah. Ini menjadi PR bagi seluruh masyarakat Blora pada mana. Nah, di samping itu ada suatu program yang belum terlaksana hingga saat ini itu mengenai program Satu Desa Dua Sarjana, di program beasiswa. Ada satu program yang unggulan tapi masih belum bisa dilaksanakan. Itu adalah program beasiswa Satu Desa Dua Sarjana. Nah, kami menemukan permasalahannya itu ada di branding maupun penyebaran informasi. Ini pemerintah Kabupaten Blora bersama stakeholder terkait belum melakukan optimalisasi penyebaran luasan informasi hingga ke seluruh desa yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Blora. Tentu dengan media elektronik dan digital saat ini menjadikan yang mudah jika ada keinginan untuk itu direalisasikan. Nah, yang terakhir menjadi perhatian kita itu adalah terkait penyerapan anggaran. Memang penyerapan anggaran berapa baik, cuman kami melihat bahwa pengalokasian anggaran terhadap pembangunan atas suatu output yang dihasilkan ini masih belum berita, masih ada ketimpangan di situ. Nah, ini perlu menjadi evaluasi kita bersama, khususnya pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat Kabupaten Blora, agar Kabupaten Blora ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Demikian terkait solusi ya. Demikian terkait solusi yang bisa kami tawarkan dan kami hadirkan. Semoga
apa yang sudah kita tawarkan di video ini bermanfaat dan atas absensinya. Terima kasih.